Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik selalu untuk Anda semua. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah trik bagaimana caranya menanam tanaman supaya terhindar dari ngedropnya harga, atau harga supaya selalu mendukung kepada kita ya. Artinya ketika kita panen itu petani tidak rugi-rugi amat. Nah teman-teman, salah satu trik atau cara yang sering saya lakukan atau yang sedang saya lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu saya menanam tanaman itu secara campur-campur atau dari berbagai jenis tanaman atau sayuran saya tanam. Nah, contohnya di sini ya teman-teman. Di sini saya sedang menanam beberapa jenis sayuran, ada sekitar 12 sayuran ya. Ada tomat ya, ada pare, juga sebelah sana ada gambas, yang mana gambasnya itu sebentar lagi sudah mau pensiun ya, mau diganti dengan tanaman yang lain. Dan di sebelah sini ada kangkung, bayam, dan juga cesin ya, yang sudah dipanen. Dan juga sebentar lagi kita akan menanam mentimun ya, karena alhamdulillah mentimun sekarang itu harganya sedang naik. Jadi sebelum musim hujan kita akan mencoba nanti menanam timun dulu ya. Siapa tahu tidak kebanjiran ya. Mudah-mudahan ya teman. Mohon doanya. Dan di sini juga ada kacang panjang. Ini kacang panjangnya saya jadikan 3 fase. Fase yang pertama yang sudah dipanen berulang kali ya. Beberapa kali saya panen dan mungkin sebentar lagi akan akhir atau mau kita ganti ya, sudah tua ya, dan lumayan ini meskipun dua baris ya, ini cukup lumayan. Kemarin hasilnya itu sekitar 30 kilo ya masuk. Jadi meskipun dari sedikit-sedikit cuman banyak ya teman-teman. Dan di sana ada terong ya. Dan di sini juga ada pare ya, yang sudah beberapa kali kita panen ya. Ini sekitar 50 pohon ya. Yang mana alhamdulillah satu petikan kemarin dapat 20-25 kilo ya. Dan juga di sini sedang musim kemarau ya. Tapi anehnya ya, teman-teman, musim kemarau juga harga pupuk mahal, penyiraman terus, tapi hasil panen ini anjlok ya, menurun ya. Semua tanaman hampir gitu ya. Cuman ada beberapa tanaman yang agak naik atau agak mahal ya. Yaitu salah satunya timun dan juga cabai. Yang mana cabai di sebelah sana kita tanam. Maka dari itu saya siasati ketika saya menanam itu, kenapa saya menanam beberapa jenis atau berbagai macam tanaman saya tanam di satu area atau di satu tempat, dicampur-campur gitu. Karena apa? Karena yaitu menjaga dan juga berdasarkan pengalaman kemarin ya. Meskipun lahan saya di sini kurang begitu luas atau tidak luas-luas amat gitu ya. Cuman ya sekitar mungkin seperempat hektar gitu. Kemarin itu saya pernah menanam kangkung ini, semuanya kita tanami kangkung, tapi ternyata harganya itu ambrol ya, atau murah sekali ya teman-teman, bahkan tidak laku. Nah di situ saya mulai berpikir, ternyata kalau satu lahan ini ditanami satu jenis, nah itu ketika panen semuanya atau panen raya, ternyata kalau murah yaitu sudah ya wassalam. Artinya ketika murah dan kita jual ke satu hanya tengkulak atau pedagang, dan juga tidak mau menerima terlalu banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu saya siasati ya, maka tanamannya saya bikin beberapa jenis supaya tujuannya kangkung misalkan sekarang sedang murah. Nah, siapa tahu pare atau tomat atau gambas yang sedang naik gitu. Jadi akhirnya nanti yang sedang murah bisa ditolong oleh yang harganya agak tinggi gitu ya teman-teman. Dan ini kacang hijau sudah
kemarin hampir habis ya, udah mau habis, dan nanti insya Allah akan ditanami waluh ya atau labu. Dan sekarang itu ya teman-teman, di tempat saya harga tomat ini sangat murah ya. Harganya itu dari petani itu hanya 2.000 ya per kilo, padahal kalau sedang mahal itu nyampe 30.000 gitu ya. Tapi ya harus bagaimana lagi gitu ya teman-teman. Yang penting kita tuh harus tetap semangat. Nah, ketika harga tomat ini gak murah gitu, tapi kita bisa ditolong sama yang lainnya, seperti yaitu pare ya. Harga pare ini sudah mulai naik gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai berbuah sebelah sini teman-teman, meskipun belum begitu banyak. Dan itulah ya teman-teman, trik saya ketika menanam tanaman itu ya teman-teman. Jadi boleh kalau teman-teman itu mau menanam ya seperti itu. Karena menurut saya hampir tanaman yang berbentuk sulur ataupun terong-terongan, yang penting jenisnya itu dikotil ya, bukan monokotil, itu hampir sama dari segi perawatan dan juga pemupukan ya teman-teman. Yang penting penanamannya itu harus jangan terlalu jauh jaraknya ya teman-teman. Artinya jarak menanamnya itu waktunya, itu maksud saya. Waktunya itu paling sekitar, paling lambat dari tanaman satu dengan tanaman yang lain itu ya sekitar 1 minggu lah gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan agak terlambat, dikhawatirkan nanti yang masih kecil kalah gitu, karena tertular dari hama-hama yang dari pohon yang sudah besar gitu teman. Dan ini istri saya sudah mulai memanen ya, buat dijual besok ini. Meskipun ini belum begitu maksimal, tapi ya lumayan ya untuk pemasukan ya teman-teman. Meskipun harganya juga tidak terlalu tinggi atau belum fasenya mahal ya, tapi ini daripada tidak ditanamin. Dan juga kita sudah tahu sebetulnya perkiraan harga yang akan tinggi itu di bulan apa, cuman ini tanggung saja. Jadi daripada kita tidak ditanami sambil menunggu datang musim hujan gitu. Biasanya kalau musim hujan itu tanaman atau sayur mayur itu harganya melambung ya teman-teman. Apalagi biasanya harga cabai itu kalau di bulan-bulan Oktober, November, Desember itu, Januari itu biasanya itu harganya tidak terkendali ya teman-teman. Jadi sambil kita menunggu bulan itu, maka kita tanamin ini dulu. Dan juga sekarang di bulan Agustus, kalau bisa itu kita mulai menanam seperti tomat atau cabai ya teman-teman, untuk persiapan panen di bulan-bulan Desember, Januari itu. Biasanya di bulan Januari itu harga tomat itu harganya melambung ya, seperti di tahun kemarin sampai 25 juga 30.000 ya bahkan ya teman-teman per kilonya. Ya kalau kita misalkan panen 10 kilo saja itu udah duitan. Kalau sekarang itu ya harganya 2.000. Saya itu ini nanam 2 baris, alhamdulillah dapat ya sekitar 15 sampai 20 kilo ya teman-teman. Tapi itu harganya ngedrop atau kurang mendukung. Dan coba kalau di harga 20.000 saja itu per kilonya udah luar biasa ya, lumayan gitu teman-teman, dari tomatnya saja itu, belum dari yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah nanti di sebelah sana kita akan menanam tomat juga sama terong dan juga cabai ya teman-teman. Nah itulah trik saya bagaimana caranya menanam supaya ketika kita panen tidak terpengaruh oleh harga atau menjaga kestabilan harga gitu ya teman-teman. Cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih atas kunjungan teman-teman, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.